Selamat datang di Asber, Asumsi Bersuara episode 1. Halo teman-teman, kami dari Asber yang merupakan suatu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta periode 2024. Oke, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita mau kenalan dulu nih. Boleh. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Ruth dan ada partnerku. Aku Midan. Nah, kita di episode kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Mas? Kita mau ngundang narasumber yang membahas tentang apa ya? Pencapaiannya mungkin ya. Oh, Kita wah. ngobrol-ngobrol dengan teman seangkatan kita. Oh iya, Nah, wih seru banget nih kayaknya. penasaran nggak siapa orangnya? Penasaran banget, siapa sih? Mungkin kita Ya, langsung langsung undang aja ya. undang aja. Oke, ini Kita dia. undang Rizwan. Rizwan. Selamat datang Rizwan, silahkan duduk. Dan halo Ruth. Duduk. Sebelum ngobrol kita perkenalkan Rizwan dulu nggak sih ke teman-teman? Iya. Supaya teman-teman yang nonton tuh tahu siapa ini Rizwan. Betul. Ya juga sih kayak ya udah. Oke, boleh langsung perkenalan aja. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rizwan. Aku angkatan 2022, jurusan psikologi. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, kenalin semuanya, dan yang udah kenal, ayo kita makin kenalan. Betul ya sih? Boleh, Biar makin boleh. akrab ya. Iya betul. Oke. Gimana nih kabarnya Rizwan? Alhamdulillah sih hari ini tuh kayak berjalan dengan lancar semua, baik gitu. Bagaimana dengan kalian berdua? Kita sih Luar biasa. cukup ini ya, hari ini bergairah gitu. Meskipun sudah mulai redup cahayanya, Iya, betul. tapi semangat kita semakin membara. membara gitu. Menyala. Oke. Oke. Gimana nih Rizwan liburannya? Seru? Dibilang seru-seru karena ini kan kita juga habis merayakan Lebaran kan, which is itu kayak hari rayanya orang Muslim gitu, betul nggak sih gitu. Sama yang sedihnya tuh hari ini tahun ini tuh nggak bisa mudik. Oh, Iya, berarti soalnya di Jogja aja nih. Iya, soalnya jeda antara libur dan libur dan masuk kuliah itu nggak lama, Singkat ya? singkat Bener banget sih, gitu. bener. Jadi kayak mikir 2 kali buat mau balik. Ya juga sih, rugi di perjalanan kan. Iya, sih. betul banget. Kalau di luar pulau sih emang kayak gitu. Iya betul, di luar pulau. Oke. Dengar-dengar nih Rizwan dulu kan emang aktif ya di masa-masa SMA. Juga pernah kok lihat pamflet itu, Oh iya. poster yang ada Oh iya. wajah Rizwan Wih, terpampang. keren gitu. banget sih. Oke, dulu waktu SMA itu seperti apa sih kehidupannya Rizwan? Mungkin bisa diceritain sama teman-teman. Ya udah mungkin aku bakal ceritain dikit-dikit nih ya karena kayak kalau Iya, lama juga durasi boleh. ya. Oke. Nah, gitu. Jadi mungkin kayak cerita dikit doang biar teman-teman yang nonton ini juga pada tahu oh Rizwan tuh siapa sih sebenarnya betul ya sih gitu. Jadi emang waktu SMA itu bisa dibilang tuh yang apa ya? Karena ambis kan. Ambis ya. Ya, ambis gitu. Kenapa dibilang ambis? Karena bisa dibilang kayak dalam satu semester itu, semester gak sih namanya kalau di kelas? Iya, betul. Kalau Iya. kan semester gitu, tuh bisa dibilang kayak cuma 2 kali masuk doang. Jadi kayak dalam satu semester tuh kayak masuknya 2 bulan doang. Sisanya tuh kayak latihan karena emang tuh tipikal yang kayak mau ngikutin semua aja gitu. Jadi dari segala lomba aku ikutin mulai dari pageant yaitu putra daerah di tempatku, terus kayak ngikutin debat bahasa Inggris gitu. Terus ngikutin karya tulis dan karya ilmiah tuh aku jabarin semua, sikat semua gitu. Jadi kayak emang gak ada waktu buat untuk spending time di dalam kelas gitu. Itu kesibukanku. Berarti emang explore hal-hal baru gitu ya. Iya betul, kayak explore aja kayak sampai lupakan diri sendiri betul gitu. Tapi sorry, Aduh. maaf nih. Iya. Itu kan istilahnya kegiatannya kan di luar sekolah ya. Iya betul. Untuk akademisnya sendiri gimana? Terganggu nggak? Nah itunya kayak emang kayak kalau di sekolahku itu kayak emang kayak udah gimana ya, kayak bisa dibilang kayak udah untuk nilai dan juga untuk rapor itu udah aman lah pokoknya gitu lah. Oke. Ya begitu. Karena biar bagaimana kan aku tahu kalau ya tanggung jawab utama kita ya bukan lomba Ya, gitu, tapi sekolah. tetap tanggung jawab utama tetap belajar gitu. Jadi walaupun aku nggak pernah masuk, tapi untuk semua tugasnya alhamdulillah bisa aku kerjain dengan tanggung jawab penuh gitu loh. Jadi aman sih begitu. Sebenarnya bener juga sih, kayak prestasi itu nggak melulu soal Betul. nilai gitu. Iya, nah sayangnya itu yang aku sadarin setelah kuliah ini gitu. Betul. Oke.
Oke, aku mau nanya deh kegiatan Rizwan selama di kampus ini tuh ngapain aja? Nah iya betul. Jadi mungkin orang buat teman-teman yang udah kenal aku di kampus juga gitu, begitupun Midan, begitupun juga dengan Ruth ya. Mungkin kalau bisa dilihat tuh kayak aku tuh tipikal yang untuk saat ini itu bisa dibilang kayak mahasiswa kupu-kupu. Jadi ya betul. Jadi kegiatanku di kampus tuh ya datang cuma buat belajar, habis itu balik di kamar doang seharian gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak beraktivitas gitu. Jadi ya bangun untuk belajar gitu. Tapi kalau untuk kegiatan selain apa ya, selain kuliah gitu, istilahnya ya baru ambil istirahat gitu ya. Iya, jadi karena emang kayak jujur ya, dan kayak salah satu alasanku kenapa aku memilih kayak mau keluar atau jauh dari tempatku asalnya kan aslinya itu karena kayak ngerasa kayak ya kan mungkin aku tuh waktu SMA kayak banyak kegiatannya, kayak apa ya, kayak spending time-nya tuh kayak untuk lomba-lomba gitu. Jadi iya gitu. Jadi sampai sibuk banget ya. Iya begitu, sampai nggak nyadar kalau apa yang aku lakuin tuh kayak buat diriku terluka, buat diriku kayak sakit gitu loh, kayak capek, burn out parah gitu istilahnya kan, untuk anak-anak psikologi itu burn out parah gitu ya. Sampai kayak emang waktu aku kuliah di sini setahun dari semester 1 sampai semester 2 tuh kayak udah bilang ke diri sendiri kayak Wan, kayak mungkin kamu kayak fokusnya ke akademik aja, cari pertemananmu gitu. Karena jujur waktu SMA tuh kayak karena aku banyak perlombaan dan lain-lain sampai nggak ada waktu buat berteman, jalin relasi dan lain-lainnya tuh nggak ada sama sekali gitu. Berarti istilahnya Rizwan ini di Jogja ini selain untuk berkuliah, mencari ketenangan, juga istilahnya untuk meresapi mungkin ya, meresapi apa yang udah dilalui. Betul banget begitu. Oke, berarti memang agak cukup signifikan ya antara kehidupan antara SMA dengan masa-masa perkuliahan saat ini gitu ya. Berarti kalau menurut Rizwan sendiri kayak transisinya seperti apa antara perkuliahan dengan waktu SMA? Ya betul, kayak emang kayak bisa dibilang tuh perubahan itu drastis banget gitu. Kayak apa yang ku tampilin ke teman-teman yang di kuliahan sekarang tuh kayak bukan aku sebenarnya. Kayak bukan aku dari yang sebenarnya. dulu, Iya dari dulu gitu kan, yang seambis ini kayak sekarang tuh kayak nggak seambis itu, kayak memang fokus kayak untuk akademik aja gitu. Karena emang ya untuk saat ini karena aku kayak aware karena sama diriku sendiri gitu, jadi kayak mutusin kayak ya udah kayak vakum aja dulu setahun gitu loh. Tapi bukan berarti karena aku vakum setahun, karena aku mengurung diri setahun, bukan berarti aku nggak mencari apa yang aku inginkan begitu. Bukan berarti berhenti ya. Iya, bukan berarti berhenti begitu. Bukan berarti diam aja. Iya, bukan diam aja begitu. Kadang sampai sekarang kalau bangun di pagi hari tuh kayak nyesel juga gitu loh. Kayak nyesel, kayak mikir kayak kok gini sih bangunnya kayak cuma pergi kuliah. Gitu. Mungkin karena dari yang sebelumnya tuh langsung begitu bangun memulai aktivitas. Gitu. Jadi kayak untuk berubah itu nggak semudah itu dan nggak seenak itu gitu. Kayak bisa dibilang linglung, nggak punya tujuan gitu. Tapi emang faktanya gitu nggak sih, kayak teman-teman tuh sekarang kayak kalau kuliah ya kayak rata-rata kayak pada sibuk ikut ini, tapi one thing for sure itu kayak mereka kayak nggak tahu kayak reason mereka untuk join, untuk gabung. Jadi kayak cuma sibuk misinya tuh nggak nggak spesifik gitu ya. Iya, mungkin begitu. Cuman alasannya tuh mungkin ya, mungkin betul. cuman untuk mengisi waktu luang. Iya betul. Nah itu kenapa aku kayak memutusin kayak untuk aku aja dulu. Kayak memang aku harus tahu kayak tujuan hidupku tuh mau ngapain gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak Rizwan tuh pengen meluruskan sebenarnya hidupku tuh mau goalsnya seperti apa dibawa gitu kemana ya. gitu lah. Oke. Sorry, mungkin aku mau tanya ke Rizwan, kayak sebenarnya kan dulu SMA nih ada nih ambis, itu kan tujuannya ke sana. Tapi setelah mungkin Rizwan merasakan kelelahan atau mungkin kalau mesin bisa dibilangnya overheat gitu ya. Makanya sekarang kan kayak istilahnya istirahat dan kayak mengurangi kegiatan dulu gitu ya. Nah itu pasti ada nggak sih tujuan lagi yang kayak arahnya mungkin agak belokin atau mencari tujuan yang lain gitu? Iya betul.
Karena jujur ya kayak selama setahun ini kayak kan gue bilang ke diriku sendiri kayak tahun ini kayak take a rest aja, vakum aja dulu gitu. Tapi tanpa aku sadari itu kayak jadi toxic untuk produktivitiku sendiri gitu. Jadi kayak jatuhnya kayak diriku yang kayak kurusakin gitu bisa dibilang, karena nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kita take a rest atau vakum itu bukan berarti kita nggak ngelakuin sama sekali apa-apa gitu. Nah gitu, karena itu bukan diriku yang sebenarnya gitu. Jadi setelah setahun dari semester 1 sampai semester 2 aku kayak emang sembunyi di dalam cangkang ini gitu. Jadi di semester ini 3 dan 4 kayak aku udah mulai kayak I think kayak apa ya, kayak I need to push my engine right now, kayak aku harus kayak hidupin mesinku lagi gitu loh, kayak tunjukin Rizwan yang sebenarnya gitu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin karena setelah setahun vakum kayak untuk saat ini emang kayak udah fokus kayak untuk kembali lagi ke Rizwan yang asli, ngelakuin apa lagi gitu. Oke, berarti kalau dari Rizwan sendiri kayak udah cukup untuk merenungi lah ya kehidupannya selama SMA, terus sekarang udah mulai kayak oke, mungkin aku udah harus mulai lagi apa yang harusnya Rizwan mulai. Oke, berarti tadi Rizwan bilang kayak nggak cuman diem aja selama vakum itu nggak diem aja, berarti so far Rizwan melakukan apa tuh selama perenungan itu? Jadi mungkin setelah 1 tahun itu merenungkan kayak nggak ngapa-ngapain, kayak tuh kembali pikir gitu kayak waktu itu ngapain sih gitu, apa sih yang gue dapat gitu, kayak oh ya udah kan gue punya basic di, tapi emang sebenarnya tuh punya satu goals yang dimana aku ingin berbagi informasi ke orang-orang. Suka banget kayak sharing ke orang-orang gitu lah. Kayak gini loh, kayak kan kayak orang kenal kita juga kasih informasi ke orang gitu. Betul begitu. Jadi karena aku tahu goalsku sekarang itu ingin berbagi informasi gitu. Jadi kayak kemarin baru berapa bulan sih sebenarnya aku kayak buat sesuatu namanya komunitas. Jadi komunitas, iya betul. Jadi ada komunitas namanya Socialist Project ID. Mungkin bisa dikenalin ke teman-teman aja, jadi kayak biar ada kepo-kepo mungkin ya. Betul. Jadi tempat buat komunitas namanya Socialist Project ID. Jadi Socialist Project ID itu bergerak di bidang pendidikan dan informasi. Jadi kayak di komunitas itu kita berbagi mengenai kayak misalnya informasi seputar tokoh-tokoh dunia gitu, terus bedah buku buat yang suka baca buku gitu. Sorry, agak motong. Itu konteksnya umum atau aspek tertentu aja? Nah itu konteksnya umum. Jadi kayak kita kayak emang fokusnya ke informasi yang tidak terbatas gitu loh. Jadi kita sebenarnya apa gitu. Jadi ada event yang kita adain, ada salah satu event yang kita adain di SPI itu atau Socialist Project itu, yaitu webinar gratis. Jadi kita ngadain webinar gratis untuk masyarakat umum gitu. Tidak terpaku pada usia gitu. Jadi semua bisa gabung dengan berbagai materi-materi yang unik-unik nih begitu. Dan juga otomatis narasumbernya yang bisa terpercaya lah atau up to date gitu bisa dibilang gitu. Terus sekarang juga aku bergabung di salah satu komunitas yang berbasis di media sosial, namanya Grow Bareng. Ya, jadi Grow Bareng. Grow Bareng bertumbuh bersama begitu. Jadi Grow Bareng itu fokusnya mengenai self development gitu. Dan kenapa aku bergabung di situ, karena aku merasa kayak Grow Bareng ini kayak apa ya? Kan tujuannya kan untuk development self banget nih gitu, dan memang yang ku perluin itu gitu, makanya aku decide untuk gabung lagi Grow Bareng gitu. Mungkin selanjutnya ini pertanyaanku nih agak gimana ya, mungkin Rizwan juga belum terlalu sadar mungkin, tapi kan pemahamanku dari yang udah Rizwan ceritakan dari tadi kan kayak dari SMA atau sampai sekarang ini kan goalsnya tuh arahnya tuh beda. Kalau yang SMA betul. Itu lebih ingin mencapai explore. Kalau sekarang kan lebih ke memberi gitu. Iya betul banget. Alasannya apa? Kenapa haluannya tuh agak berubah gitu? Kalau boleh tahu nih.
mungkin bisa dibilang kenapa ya, karena mungkin juga karena pendewasaan diriku sendiri ya. Proses Kayak, ini ya. iya, proses pendewasaan dimana kayak mungkin waktu masih semangatnya kayak remaja gitu kan, kayak gasnya tuh apa mesinnya masih penuh ya, kayak mau ikut lomba ini, mau ikut ini, dan kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya kayak bisa menyakiti diri kita sendiri, dan itu yang terjadi di aku gitu. Aku burn out parah sampai nggak ngapa-ngapain gitu loh gitu. Jadi karena setelah aku kayak ngerasa seperti itu, kayak itu yang membuat aku beralih begitu, kayak dari awalnya aku ingin apa kayak fokus ke lomba, nyiptain prestasi dan lain-lain gitu, aku beralih kayak sekarang kayak mau lebih ke apa ya, kayak berbagi informasi ke masyarakat begitu. Begitupun kayak mengabdi ke masyarakat, karena jujur kayaknya setelah berpengalaman kemarin kayak mengabdi ke pelosok gitu kan, kayak itu kayak ngerasa kayaknya apa yang ku dapat dari SMA itu kayaknya emang ingin ku bagi deh gitu. Terlebih lagi kayak mengabdi ke adik-adik yang ada di pelosok, kayak seru loh melihat mereka senyum gitu kan, kayak kasihan gitu loh, tapi seru begitu. Jadi itu salah satu tujuannya kenapa sekarang aku kayak ingin berbagi aja. Berarti lebih ke hal yang memuaskan Rizwan tuh juga sedikitnya tuh berubah nggak sih? Iya. Kalau dulunya mungkin puasnya tuh ketika Rizwan tuh mendapatkan prestasi, tapi betul. kalau sekarang ini sepertinya puas karena bisa berbagi dengan apa yang sudah Rizwan dapatkan kemarin. Betul. Karena menurutku ya kayak gimana ya, kayak kita tuh nggak boleh terlalu berpatokan di prestasi, karena seiring ku bertumbuh kayak aku nyadar bahwa kayak prestasi itu bukan bisa cuma dikejar melalui lomba-lomba gitu. Betul sekali. Tapi pencapaian itu banyak loh sebenarnya. Walaupun bukan lomba, kayak kita bikin ini atau kita kayak berbagi ke orang, itu udah termasuk pencapaian ya sih. Ya kan gitu. Jadi bukan berarti aku nggak mau berprestasi lagi, bukan. Cuma arahnya yang udah berbeda. Ya, gitu. haluannya berbeda. Haluannya udah berbeda. Cuman tujuannya sama, itu Tujuannya untuk masih mencapai sama. kepuasan diri gitu kan. Masih sama-sama untuk kayak buat diriku bahagia juga. Tapi kalau yang sekarang ini lebih ke membahagiakan orang lain juga. Iya, gitu betul. kan. Lebih mau lebih bermanfaat gitu ya lebih sama bermanfaat lingkungan. gitu. Kalau dulunya berkompetisi, sekarang lebih bermanfaat. Iya, betul. Wih, mantep banget. Oke, jadi tadi Rizwan juga bilang kalau Rizwan itu sedang membangun komunitas gitu ya. betul. Oke, kalau dari Rizwan sendiri berarti kenapa sih memilih untuk membangun komunitas itu gitu? Oke, jadi komunitas ini tuh sebenarnya komunitas baru, tapi udah berjalan lama sebenarnya. Jadi kemarin soalnya yang jalanin komunitas ini bukan aku sendiri doang. Oke. Tapi kami ada beberapa begitu, tapi sebenarnya udah kenalan lama begitu. Jadi mulai dari relasi awal, kayak temenku yang ini kayak dia juga kayak punya fokus yang sama, ingin berbagi kan. Jadi kayak kita decide kayak, oh I think we should make it something like kayak to give person kayak information gitu. Jadi kayak akhirnya kita memutuskan kayak, oh yaudah kita bikin ini aja. Jadi dia yang atur gitu, dia yang kayak nyiptain, oh mungkin socialist project aja gitu dan lain-lainnya gitu. Oke, berarti udah berapa lama tuh? Bisa dibilang untuk komunitasnya ini udah berjalan 5 bulan sih. Oh, Iya betul. udah lumayan. Udah baru soalnya aku keluar dari cangkang juga masih baru. Itu bersama prosesnya juga pasti akan mengikuti. Iya betul. Dan perlu adaptasi juga sih kayak dari vakum tadi. Iya gitu betul. kan. Apalagi kan kebiasaan-kebiasaannya juga banyak yang berbeda gitu. Iya betul. Nah mungkin kayak dari adanya komunitas yang Rizwan rintis ini, mungkin tujuan yang lebih spesifiknya apa sih, kayak visi misi tertentunya gitu ada nggak? Kalau dibilang ya untuk diriku sendiri berarti ya ini atau Iya. gimana gitu. Kalau dibilang ya kayak apa sih kayak tujuanku sekarang berarti ya. Kalau dibilang tujuanku sekarang ini, jujur nggak muluk-muluk sih, kayak harus tahun ini begini, harus tahun ini kaya, harus Berarti tahun ini. Tapi kan nggak salah juga. Iya nggak salah juga. Udah nggak yang Iya. semenargetkan Iya, kayak biar dulu. bagaimana kan, Di situ, biar ya. bagaimana kan kita hidup harus selalu punya tujuan Iya. kan Ah, gitu. oke. Jadi mungkin tujuanku tuh lebih ke personal gitu. Jadi betul-betul kayak
I think kayak this year kayak I want to be my prime years. Jadi kayak betul-betul kayak tahun ini tuh mau kayak bisa kayak nggak kayak Rizwan yang tahun lalu gitu loh. Kayak kalau bisa tahun ini tuh kayak mau lebih kayak bermanfaat ke masyarakat begitu, lebih mau dikenal masyarakat begitu, dan juga kayak lebih banyak relasi dengan teman-teman, mau buat relasi lah pokoknya gitu, seperti itu gitu. Oke, tadi kan Rizwan bilang kalau di situ kita ada membuka webinar Iya, gitu. betul. Artinya kayak di situ perlu ada skill-skill khusus lah ya untuk membangun komunitas itu. Iya. Kalau dari Rizwan sendiri, skill-skill yang seperti apa sih yang perlu dibangun dari? Itu betul. Jadi kalau dibilang tentang skill kayak gimana ya, kayak kami juga yang bergabung di Project ID atau di Socialist Project ID ini masih berproses gitu, masih berproses, kami sama-sama belajar begitu. Karena jujur secara personality pun aku nggak sebagus itu gitu, kayak itu masih banyak berproses dan itu that's one of the reason aku join psikologi gitu. Sedikit bercerita tentang psikologi ini Iya, betul gitu. Jadi walaupun kayak tapi aku sadar gitu kayak oke, mungkin karena public speaking udah diasah di lomba itu salah satu benefitnya dari aku ikut lomba gitu. Jadi itu sangat penting gitu loh, skill public speaking gitu. Jadi teman-teman yang tergabung di Socialist Project ID ini tuh jujur kita nggak patokin kayak kalau kamu gabung sini harus ada skill, enggak, karena ada kriteria khusus. Iya, nggak ada kriteria khusus, asalkan ada kemauan, karena itu yang paling penting gitu. Kemauan dan tulus nggak sih? Iya, betul banget. Kan nggak taunya kita di ghosting bulan ya guys sih. Iya sih, betul. Oke, berarti memang kalau dari Rizwan sendiri kayak kebetulan memang dengan pengalaman yang ada, Rizwan bisa public speaking dan sampai akhirnya bisa bermanfaat lagi untuk komunitas ini gitu ya. Oke, berarti kalau dari Rizwan sendiri mungkin ada kayak trik-trik khusus untuk kayak gimana sih cara kita membangun kayak public speaking itu seperti apa gitu-gitu. Kita berbagi tips nih ke teman-teman. Iya, betul. Ya kemarin sempat juga sih kayak ditanyain kayak waktu seminar yang kemarin webinar kemarin tuh kayak public speaking itu apa sih gitu. Oke. Jadi kayak menurutku kayak semua tuh orang bisa bicara. Oh iya. Gitu. Tapi kita harus bedain antara berbicara dengan public speaking itu apa gitu. Ya public speaking itu ya bagaimana kita bisa mempersuasi orang, bagaimana kita bisa memberikan informasi ke orang dan tersampaikan ke orang tersebut begitu. Jadi kalau modal percaya diri ya semua orang bisa percaya diri untuk berbicara begitu. Tapi one of the thing that you need to focus itu kayak sebelum kamu kayak menyampaikan sesuatu ke orang, yaitu perlu praktis gitu. Praktis gitu, kayak kalau kamu nggak praktis gimana kamu bisa nyampain sesuatu ke orang sampai hatinya gitu. Ya kan. Begitupun dengan aku juga, sebelum aku tampil podcast ini last night aku belajar loh, kayak aku udah kayak harus siapin besok mau ngomong apa sih. Lihat sih tertarik sekali. Iya benar. Kan kayak besok, jadi informasi yang disampaikan tuh dapet. Kayak besok mau ngomong apa, kata-kata ini yang perlu di highlight apa gitu. Jadi perlu latihan gitu, jadi latihan gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kayaknya aku nggak bisa public speaking deh soalnya suara aku pelan, atau aku kayaknya nggak bisa public speaking deh soalnya aku malu. Enggak, semua orang bisa asalkan ada latihan dan percaya diri tentunya. Kayak gitu sih, Ruth. Oke, ini terkait percaya diri nih. Nah, itu kan nggak semua orang percaya diri ya. Iya. Kalau dari Rizwan sendiri ada nggak tips-tips untuk kayak ya percaya diri gimana? Mengasah mungkin bisa diasah nggak sih percaya diri itu? Kayaknya kalau untuk percaya diri itu kayak tergantung orangnya ya. Tapi sebenarnya menurutku kayak percaya diri itu kayak semua ada di kita aja. Iya, kitanya aja yang mengasah. Iya betul, kitanya aja yang belum siap kali untuk kayak bicara ke orang-orang begitu. Tapi terkadang tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan ke orang-orang itu, kalau udah tersampai itu kayaknya sebenarnya udah termasuk public speaking gitu loh. Gitu. Jadi public speaking tuh belum tentu kayak gini ngomong luas, enggak gitu. Ada kok orang yang terbata-bata tapi pesan tersampaikan ke orang tuh sampai gitu loh. Berarti bisa mudah kan gitu. Oke, berarti memang kadang kayak dengan persiapan yang ada kita pun secara nggak langsung kayak ya kita udah public speaking karena kita udah menyampaikan informasi itu gitu ya. Yang penting ini aja sih, motivasi gitu. Adanya kemauan dan tekad gitu. Nah, ngomong-ngomong soal motivasi nih, kalimat sakti nih yang memotivasi Rizwan nih apa kira-kira, boleh tahu nggak kita?
kalau dibilang kalimat sakti ya, Heeh. enggak sih. Kayaknya emang tuh orangnya emang pede aja. Maksudnya pedenya gimana? Bukan terlalu over ya, enggak. Cuma Langsung kayak mikir jalan aja aja kayak gitu ya. nggak peduli apa orang ngomong loh. Karena dunia tuh nggak perhatiin kita 24 jam. Iya, betul. Gitu Ini nggak mungkin sih? salah satu Iya. tips percaya diri nggak sih? Iya gitu, kayak mungkin 5 menit begitu ketika aku belajar bahasa Inggris loh biasanya. Jadi kayak belajar bahasa Inggris itu nggak semudah itu. Dan kosakata yang sering keluarin nggak kadang-kadang salah. Tapi ingat lagi, dunia nggak selalu merhatiin kita gitu. Kadang begitupun manusia. Mungkin 5 menit sebelumnya orang itu kayak bakal ngetawain kita karena kita jelek atau salah pun itu. Tapi 5 menit setelahnya tuh mereka nggak peduli. Jadi Iya. whatsoever, we don't give a F pada Iya, mereka Dan seperti bahkan itu. semua manusia pun nggak ada yang sempurna. Iya betul. Bakalan ada istilahnya Iya. celahnya masing-masing Namanya juga lah ya. manusia kan berproses. Iya, Gitu betul. sih. Oke. Oke, tadi Rizwan kan sempat bahas tentang kayak gimana sih cara Rizwan belajar bahasa Inggris terkait tentang kepercayaan diri juga gitu kan. Nah, berarti kalau dari Rizwan sendiri ada nggak sih tips-tips khusus untuk belajar bahasa Inggris itu seperti apa? Karena kayak apalagi mahasiswa psikologi kan, Iya, betul. kebanyakan bukunya bahasa Inggris Iya, dan kita jurnal-jurnalnya ya, dari harus dosen jurnal ini, wah, bahasa internasional. Inggris semua Iya, nih. bener banget kayak. Dan dari Rizwan sendiri ada tips-tips khusus nggak sih yang kayak gimana sih caranya kita membangun bahasa Inggris bisa jago bahasa Inggris nih? Speaking gitu ya? Iya betul. Jadi kayak mungkin gimana ya, kayak mungkin tipsnya aja. Mungkin tipsnya dari pengalamanku aja ya bagaimana belajar bahasa Inggris, karena I'm not born with speak English honestly. Jadi kayak nggak mungkin lahir dengan udah bisa bahasa Inggris gitu. Pasti belajar. Jadi mungkin ketertarikanku untuk belajar bahasa Inggris tuh waktu aku pindah ke sini. Gitu. justru Betul. pindah, pas pindah Iya, ke pas sini. pindah ke sini. Bukan pindah ke Jogjanya, Iya, iya. waktu pindah gitu. Jadi mungkin aku sadar kalau kayak aku suka bahasa Inggris tuh mungkin karena nonton film. Nonton iya. film, dengerin lagu yang kita suka kan, Iya kayak sih. biasanya kayak addicted kan. Gitu kayak oh ini apa sih, kayak oh itu, jadi udah mulai suka. Jadi ngikutin apa yang mereka bilang, apa yang lagu ini bilang, terus kayak setelah itu kayak udah mulai nerjemahin ini apa-apa, dan at the end of the day kayak kok aku ada interest ya kayak ngomong bahasa Inggris ya, kayak seru gitu ya. Jadi setelah itu kayak belajarnya emang nggak pakai les dan apa enggak, jadi emang manual gitu. Jadi kayak belajar gini. Dan sekarang udah banyak aplikasi sih buat teman-teman yang ingin iya belajar sih. bahasa Inggris. Ada Duolingo, Iya, kan ada benar-benar. kan Duolingo dan lain-lain. Iya. Ada kamus yang bisa kita dapatkan di anu, jadi gitu. Jadi itu tipsnya, dan satu kayak pede aja gitu loh. Iya. Karena emang salah satu mungkin alasan kenapa orang malu untuk belajar bahasa Inggris dan ngomong di depan orang menggunakan bahasa Inggris, karena takut kalau bakal dicemooh atau bakal Iya, dijudge sama benar. orang begitu loh. Betul banget. Tapi nggak peduli, kita nggak peduli gitu loh. Kayak manusia juga kayak bakal cepet lupa kan sama kita Iya kan sih. gitu. Jadi percaya diri aja. Terus yang kedua kayak kalian bisa belajar lewat film yang kalian suka atau lagu yang kalian suka, ataupun mungkin kalau emang kalian kayak betul-betul mau belajar bisa ikut les, Duolingo dan lain-lain gitu tipsnya. Oke. Tapi kalau sepengalamanku juga nih, Iya. lewat film dan lewat lagu itu tuh lebih mengena gitu sih. Iya. Karena kalau kayak gimana ya, kayak mungkin kayak kalau kita nonton dan kita suka kan biasanya itu kayak menyatu tuh Ya, hati dan film itu nggak langsung sih? mengalir gitu Langsung kan. mengalir kan gitu. Jadi kayak biasanya kita ikutin kata-kata mereka gini. Ya, gitu. nanti lama-lama paham sendiri. Iya, aku sih emang kayak belajar bahasa Inggrisnya lewat situ, lewat buku atau lewat buku, lewat lagu atau lewat film gitu. Dari situ kayak dengan kesukaan kita, jadi kita kayak lebih tertarik dan kayak Iya. secara nggak langsung kayak aku dapat kosakata baru nih gitu ya. Karena jujur setelah aku kayak ngomong bahasa Inggris terus, aku kayak bisa dibilang kayak lebih convert to speak in English daripada bahasa. Iya, Nggak tahu iya. kenapa gitu. Kadang juga bahasa itu kan multi tafsir gitu Iya, nggak sih? gitu. Ada sebuah kalimat mungkin Iya, yang benar-benar. bisa diartikannya itu cuman bahasa Inggris, Iya, atau kalau betul. dijadiin ke bahasa Indonesia justru malah jadi aneh. Iya, begitu. benar. Jadi kayak mungkin karena kesukaanku kan, kayak suka, jadi kayak tanpa sadar kayak lebih percaya diri buat ngomong bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia gitu. Berarti emang kalau dari sana kayak dorongannya tuh dari ketertarikan itu Iya, tadi ya. ketertarikan itu tadi. Gitu. Secara nggak sadar nih kita ngobrolnya Iya, udah betul. panjang Iya banget sih. ya, Iya, lama ini ya. Udah lama. Jadi kayak Rizwan kan udah banyak banget nih cerita kayak dinamika kehidupannya, dari yang ambis banget, terus yang merasa burn out, terus tiba-tiba take a rest, terus vakum. ketika take a rest juga mungkin merasa kelelahan terlalu lama istirahatnya mungkin ya. Tapi kalau aku lihat nih memang basicnya ini dari Rizwan ini tuh jadi kayak
produktif gitu loh ya kan. Jadi kayak nggak betah nggak sih buat lama-lama diem atau istilahnya bener. lama-lama nggak Betul, ngapa-ngapain. sumpah banget kayak itu rasanya kayak setiap bangun pagi tuh kayak dosa udah ada gitu, dosa nggak ngapa-ngapain karena Iya, bener-bener. memilih untuk kayak berdiam diri gitu. Gak enak loh sebenarnya tersembunyi di zona nyaman kita tuh enggak. Iya benar-benar. Yang penting ini aja nggak sih, kita sadar akan apa ya istilahnya kapasitas Iya, kita betul. seberapa, kita harus produktifnya Iya, tuh betul. seberapa gitu. Jadi untuk menjaga ini juga ya, menjaga supaya kita nggak terlalu capek, nggak terlalu Ingat, sehat tuh kurang. sehat tuh mahal loh. Oh iya benar. Banyak prestasi kalau kita nggak Sehat. kayak apa banyak Nggak prestasi happy. ujung-ujungnya tipes, rugi dong. Iya, Iya benar. nggak sih? Sama aja, Bo. Nah, Sepertinya episode kita kali ini sangat Berdaging. berdaging isinya, berdaging semua dan panjang ya ternyata. Iya, lumayan juga sih. Untuk mempersingkat durasi ya sih teman-teman Medinfo kita yang Iya. mengedit ini. Jadi sepertinya kita cukupkan dulu kali ya Iya. episode ini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak buat Rizwan karena udah Sama-sama. bersedia untuk Hadir. sharing Betul. sama kita semua dan kita udah dapat Wagyu A5 ini dan diharapkan buat teman-teman juga bisa mendapatkan wawasan dengan informasi yang udah didapatkan dari narasumber kita ini. Banyak banget loh informasinya Iya bener ya. banget karena seru juga sih ngobrol sama Rizwan ya. Oke, teman-teman untuk mendukung channel ini jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa berlangganan subscribe channel ini dan jangan Kepoin ya bener sosial banget. medianya. Jangan Ada lupa- TikTok, Ya, kita ada TikTok, apalagi ada Instagram juga. Oh ya, jangan lupa betul. Iya, Rizwan sosmednya Rizwan Iya. ada Iya. Sosialis Project ID. Jangan lupa kepoin ya Jangan lupa teman-teman. juga ikutin terus Perkembangan kita, informasi-informasi yang kita keseruan-keseruan up di kita. situ. Dan pastinya jangan lupa ikutin episode-episode selanjutnya. Stay Stay tune. tune. Bye.